Jungle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Kalau kata-kata berat dia, karena dia vokalnya kan ngebas berat, tapi napas boros kalau kedalam segitu kalau untuk yang tertentu. Tapi kalau yang lainnya mengiman nada begitu bagus karena kecil. Kalau saya napasnya lebih boros karena dia menggunakan vokal yang besar, jadi boros seperti huruf yang boros itu huruf H, langsung keluar napasnya. Makanya kadang-kadang orang kalau pinter-pinter banyak huruf H itu napas pendek karena H itu memang energinya keluar banyak. Yang agak irit huruf-huruf yang di bibir irit, sin, huruf-huruf apa A itu irit. Nah mulai ke sini mulai boros, jadi semakin dalam semakin boros napasnya. Makanya ada beberapa surat yang dia ringan enak dipanjang, ada yang berat. Itu ya kita lihat ya. Ini masih sedikit melanjutkan daripada kisah yang kemarin. Jadi berkaitan dengan masalah tetap Yahudi dan Bani Israel. Kita mengenal sekarang Yahudi lah ya, lebih enak gitu Yahudi.
Jadi berkaitan dengan Yahudi. Jadi di ayat 169-nya, nanti enak 169 170 sebagai prolognya atau sebagai tayangan yang lalu lah kalau dalam sinetron itu. Jadi Allah mengganti generasi yang lalu dengan generasi yang berikutnya dari Bani Israel, gitu kalimatnya. Maka setelah generasi yang terbaik dari Bani Israel, yang dimana di Bani Israel itu didampingi oleh Nabi Musa, begitu kalimatnya itu. Maka datang generasi berikutnya sepeninggal Nabi Musa. Setelah sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, maka generasi yang ditinggalkan adalah generasi yang jahat, yang mewarisi kitab Taurat. Nah, tetapi yang mengambil harta benda dunia yang rendah, lalu mereka mengatakan kami akan diberi ampun. Artinya mereka menjadikan dunia sebagai tujuan, jadi mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Jadi mereka tidak berpegang lagi kepada kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu hanya dijadikan sebagai simbol saja, jadi tidak pernah diamalkan. Tapi mereka justru terbuai dengan kehidupan dunia, sehingga mereka menciptakan teknologi-teknologi untuk mengeksploitasi. Jadi bukan mengeksplorasi lagi, mengeksploitasi dunia. Kan beda tuh. Kalau eksplorasi biasanya di situ ada uji-uji amdalnya, dilihat kalau ternyata amdalnya berbahaya untuk tatanan lingkungan, baik itu alam maupun manusia, tidak dilanjutkan. Tapi kalau eksploitasi nggak peduli, bedanya di situ. Nah, yang dilakukan oleh Bani Israel sepeninggal Nabi Musa dan mengeksploitasi, atau dalam bahasa kasarnya yufsiduna fil ardh, pasar terhadap bumi, merusak bumi. Kemudian dilanjutkan lagi kata Allah, dan kelak jika harta benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu pula. Ini kelak nih, berarti kelak itu sekarang terus sampai akhir zaman. Dan ketika dunia itu datang kepada mereka sebanyak yang mereka dapatkan pada saat itu, maka mereka akan mengambil juga. Jadi, nah kemudian Allah baru di situ ada kalimat yang mengingatkan, atau boleh dikatakan menegur lah dalam bahasa halusnya. Alam yukhad alaihim mitsaqul kitab. Jadi bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat apa? Bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Dan padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalam kitab Taurat. Artinya ada perjanjian yang mengikat mereka dalam kitab Taurat antara Bani Israel dengan Allah. Artinya apa perjanjiannya? Tidak akan menyembah kecuali kepada Allah, tidak akan berhukum kecuali menggunakan hukum Allah, tidak akan menjadikan pelindung kecuali Allah. Sama seperti umat Islam. Nah, diingatkan oleh Allah, bukankah kalian sudah mengikat janji yang dimaktub ditulis di dalam kitab Taurat? Ya, kemudian Allah menjelaskan negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Jadi kalimatnya bertakwa, negeri akhirat itu adalah negeri yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. At-taqwa di sini adalah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Kalau mereka Bani Israel berpegang teguh kepada kitab Taurat. Nah itu. Kemudian baru di situ ada kalimat yang ditekankan sebagai warning. Apa? Afala ta'qilun. Maka pergunakan akal. Enggak apalah tubsiru, apalah tusmi'un misalnya. Tapi afala ta'qilun, akal. Jadi pergunakan akalmu. Jadi bukan lagi nurani yang harus dipergunakan, tapi akliyahnya, intelektualitasnya.
pikirkan dengan akal kamu bahwa apa yang kamu lakukan ini adalah sesuatu yang sudah melanggar ketetapan Allah. Itu yang terjadi. Coba mereka zaman sekarang demi memuaskan hawa nafsu mereka merebut Palestina, ya kan? Mereka melakukan dengan berbagai macam upaya, dari mulai mereka melakukan membuat pemukiman ilegal, mengusir penduduknya, bahkan sekarang mau genosida. Jadi mau menurunkan bom atom, bom nuklir. Jadi mau menjatuhkan bom nuklir di Gaza khususnya. Itu salah satu yang Allah warning di sini. Ini kolerasinya ada di sini. Apa itu? Jadi kalau seandainya dunia datang ke mereka sebanyak apa yang mereka dapatkan dulu, mereka ambil penduduk kita. Nah, itu ya. Jadi Allah sudah mengingatkan, diingatkan 1500 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu tentang Bani Israel yang sekarang orang lebih mengenalnya yakni Yahudi atau orang Israel. Ya gitu. Padahal Bani Israel itu bukan buruk semuanya sebenarnya. Bani Israel itu kan anak turunan Nabi Yakub. Ada nama Nabi Yakub tercoreng ya. Nama Nabi Yakub tercoreng. Iya, padahal nama Yakub itu Nabi yang agung. Bahkan Nabi Sulaiman juga termasuk Nabi Bani Israel. Nabi Daud pun termasuk Bani Israel. Tercoreng dengan perilaku Israel sekarang. Lalu dilanjutkan ayat berikutnya, walladzina yumassikuna bil kitab. Ini kalian orang yang berpegang teguh. Nah, ini orang yang bertakwa ini adalah alladzina yumassikuna bil kitab. Jadi kembali lagi ke di atas kata bahwa akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Siapa dia? Alladzina yumassikuna bil kitab, yaitu orang yang berpegang teguh kepada kitab, baik itu Taurat maupun kita sekarang Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, dan orang yang menegakkan, menjalankan, melaksanakan sholat. Inna la nudhi'u ajral muslimin. Kami kata Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat soleh. Soleh itu artinya orang-orang yang berbuat sholah. Kalau orang disebut soleh apa sih? Orang yang soleh itu disebut apa? Soleh itu artinya salah. Kalau orang soleh, lawannya orang salah. Berarti kalau orang soleh, orang yang benar. Maka orang yang benar itu adalah yang soleh. Benar ukurannya bukan manusia, tapi Allah. Kan kita begini nih, kayak di sekolah dulu atau bagi zaman kuliah, ya kan? Benar salah itu kan ada standarisasinya, ya kan? Ada keywordnya, kata kunci atau jawaban kuncinya, dan ada tolak ukur kebenaran itu. Nah, itulah yang dimaksud di soleh. Soleh itu berarti sesuatu soleh, sesuatu yang benar menurut sang pemberi takaran atau ukuran. Kan kebenaran itu kan sifatnya boleh dikatakan kebenaran itu kita menurut si versi A belum tentu menurut si versi B, gitu kan? Benar menurut si A belum tentu benar. Karena begini, kata orang kafir, maaf Islam, kita yang kafir, kita yang salah. Kata orang Kristen, kita yang salah. Domba-domba yang sesat. Iya, domba-domba yang sesat disebutnya mereka orang Kristen. Kita orang Islam disebutnya orang kafir, orang musyrik. Jadi standar kebenaran itu, maka sifatnya tidak mutlak dalam hal ini. Nah, siapa yang sebenarnya memiliki kebenaran yang sejati? Allah. Maka kita kembalikan wasitnya itu harus Allah. Ini ibarat orang berantem nih, suami istri, yang suami merasa benar, istri merasa benar, atau dua orang yang bersengketa berselisih, yang berebutan misalnya lahan. Saya ahli waris, saya pemilik, dua-duanya merasa benar. Ya kan, tidak ada yang salah kan? Hatta ada hakim. Nah, hakim itulah yang menetapkan siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, hakim yang terbaik, yang maha segala hakim itu Allah. Maka kebenaran itu adalah al-haqqu min rabbi. Kebenaran itu adalah dari Allah. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Jangan jadi orang yang ragu terhadap kebenaran dari kata Allah.
Nah itu prolognya atau sedikit flashback ke belakang. Kemudian lanjutkan, ini agak sedikit berbeda tetapi ada korelasinya. Wa idna taqnal jabala fawqahum, dan ingatlah ketika Allah mengangkat gunung ke atas mereka. Ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'un bihim. Seakan-akan gunung itu naungan awan dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, peganglah dengan teguh apa yang telah Allah berikan kepadamu, serta ingatlah selalu atau amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini penegasan daripada ayat sebelumnya tadi. Jadi kata kalian perhatikan, orang yang bertakwa adalah orang yang berpegang teguh kepada kita. Dalam hal ini kalau kita Al-Quran, kalau mereka Yahudi atau Israel itu Taurat. Orang yang bertakwa adalah orang yang berpegang teguh kepada kitabullah dan dia mendegakkan sholat. Itu kalimatnya. Nah kata Allah, hei Bani Israel, hei Yahudi, tidakkah engkau ingat ketika kami mengangkat gunung Tursinai yang mereka diazab. Jadi diazab ketika mereka bersumpah. Jadi ketika bersumpah itu gunung Tursina itu benar-benar diangkat. Jadi bukan lagi bohong-bohong. Jadi gunung itu diangkat. Maka di sini wa idna taqnal jabala fawqahum, dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka. Seakan-akan gunung itu awan yang akan menimpa, berarti kan. Kemudian dan ketika itu janji yang ada dalam kesepakatan antara Bani Israel dan Allah dalam itu adalah pegang teguh kitab Taurat sekuat-kuatnya dan amalkan. Nah itu, jadi janjinya itu terus katanya, hei Bani Israel, kamu sudah mendapatkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa, maka pegang teguh kitab Taurat itu dan amalkan. Itu kalimatnya. Apa? Supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini sebuah teguran untuk Bani Israel. Nah sekarang dikiaskan kepada kita, umat Nabi Muhammad yang 1500 tahun terpaut dengan baginda Rasulullah. 1500 lah, walaupun 1400 sekian, 571 kan, 571 sekarang 2023 ya, kurang lebih 15 abad ya, kurang lebih. Nah kita diingatkan juga, tapi kita memang tidak ada sumpah, Allah tidak mengangkat jabal itu, tapi Al-Quran itu turun di jabal-jabal, di Jabal Nur, ya kan, di Gua Hira adanya di Jabal Nur kan, di yang memang daerah-daerah Arab seperti itu kondisi geografisnya. Nah kemudian diingatkan di ayat yang ke-172-nya, ini umum ini. Jadi setelah Allah memperingatkan Yahudi atau Bani Israel, baru kemudian Allah memperingatkan kita semua manusia. Apa? Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah wahai manusia, ketika Allah mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang kita, air manisnya sulbi itu sekitar sini ya, mana sulbi itu? Nah tulang belakang apa yang dikeluarkannya? Keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadapku. Wa asyhadahum ala anfusihim. Apa kesaksiannya? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala, maka ruh menjawab betul. Syahidna, dan kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu. Anta qulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.
Jadi kalau kita begini penjelasannya ayat yang 172. Jadi Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah menciptakan kita ini asal-muasalnya dari air mani yang tersimpan di tulang belakang atau suli, yang kemudian ketika dipertemukan dengan tempatnya atau rahim yang sudah ditetapkan Allah berdasarkan pernikahan, maka kemudian ada proses percampuran ya, yang hanya disimpanlah percampuran itu antara suami istri di dalam rahim sampai batas waktu tertentu, yakni masuk ke berapa hari? 120 hari, masuk 3 bulan, masuk bulan keempat, 4 kali 3 90 kan, 4 bulan, sampai pun ada prosesnya tuh, 40 hari menjadi nutfah, 40 hari menjadi alaqah, 40 hari menjadi mudghah. Jadi beda tuh, nutfah dan cairan ini. Jadi kemudian alaqah itu adalah darah. Jadi cairan itu mulai berbentuk darah yang mengental. Akhirnya mudghah menjadi daging, segumpal daging. Maka dari daging itu mulai terbentuk tulang-tulangnya sampai berbentuk manusia. Ya, makanya kalau sudah masuk ke 4 bulan itu pada dasarnya dia pembentukannya tak sempurna. Maka saunal idham lahma, ada di situ tulang, rangka, kemudian dibungkus dengan lahma, kulit. Maka 4 bulan sudah berbentuk bayi. Nah, ketika sudah terbentuklah bayi atau janin, maka kemudian Allah tiupkan ruh. Tapi sebelum ditiupkan ruh, ditekan kontrak perjanjian dulu. Apa kontrak perjanjiannya? Alastu birabbikum. Apa kata Allah? Ruh, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Kemudian jawab, betul, engkau adalah Tuhan. Syahid, dan kami menjadi saksi. Artinya apa? Bahwa tidak akan menyembah kecuali Allah. Jadi kita sudah ada perjanjian dengan Allah, pemilik kita, bahwa yang memiliki kita itu adalah Allah. Kita ini adalah hamba Allah. Tetapi kemudian melalui proses sekian bulan kita lahir. Makanya kemudian ulama memberikan sebuah arahan berdasarkan hadis baginda Rasulullah dan juga berdasarkan Al-Quran, walaupun tidak literal gitu ya. Apa yang kalau kita anak kita lahir, azankan sebelah kanan, iqamatkan sebelah kiri. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya apa? Kata yang pertama terdengar itu adalah asma Allah. Buat apa dikumandangkan asma Allah? Kenapa harus asma Allah yang didengar oleh bayi yang baru lahir? Kenapa? Ya. Dalam Islam itu disunnahkan. Kalimatnya sunnah, ada nilai ibadah di situ. Alasannya adalah kita diingatkan kembali akan perjanjian. Apakah bayi itu bisa mengingat? Bayi itu memiliki bahasa sendiri. Bayi itu memiliki dunia sendiri. Karena bayi melakukan tingkah-tingkah yang tidak pernah diketahui kecerdasannya oleh orang tua kecuali melalui pengawasan CCTV. Coba, ada beberapa uji coba, bayi-bayi itu dibiarkan bermain, dia memiliki daya improvisasi atau daya yang di luar kebiasaan pemahaman orang dewasa. Ternyata ada bahasa-bahasa bayi yang kita ngerti. Coba kalau kita karena bayi ketawa-ketawa sendiri, ada yang bermain sendiri. Coba kalau lihat bayi, padahal belum pernah lihat anak kecil, anak kita sendiri misalnya. Itu kalau kita perhatikan, itu dia seperti ada orang yang bersama dia, yang hanya dia yang paham bahasa itu. Ya kan? Coba deh perhatikan. Tetapi kita yang sudah seperti lupa, siapa sih dulu yang menemani kita itu ketika kita masih kecil, masih merah itu. Kita nggak diberikan ingatan itu.
sengaja dilupakan oleh Allah. Bahkan mungkin umur 5 tahun sampai kita dilahirkan, kita nggak ingat apa yang terjadi, kecuali kalau kita diingatkan orang tua. Ih, kamu lucu lagi dulu umur 2 tahun. Kita nggak tahu apa. Yang kita ingat adalah ketika kita memasuki usia balik. Misalnya dengan sekolah, ya 7 tahun kita baru ingat. Dulu masuk SD kan? Masuk TK kan? Ya. Yang sekarang masih ingat, kira-kira momen SD atau sebelum SD? SD. Sebelum SD masih ingat nggak? Nggak ingat. Maksud saya nggak ingat. Yang saya ingat itu momen SD atau momen ketika kita disunat lah. Kalau dulu daerah saya itu sunat. Khitan itu dia mau masuk sekolah. Jadi umur 6,5 tahun, 6 tahun di khitan. Itu umurnya saya ingat. Sebelum saya nggak lihat apa yang terjadi pada saya. Itu sengaja. Nah itu yang saya maksudkan. Jadi kenapa kemudian ulama-ulama kita, termasuk Rasulullah, menganjurkan, menyunahkan kalau dilahirkan bayi, maka azankan sebelah kanan, iqamahkan sebelah kiri. Agar kalimat yang pertama tadi keluar adalah kalimat yang didengar adalah kalimat Allahu Akbar. Allah. Jadi diingatkan kembali ketika masa dahulu. Karena manusia namanya itu. Manusia itu adalah nasia, suka lupa. Makanya kita lupa. Maka disebut manusia. Nasia yang sumansan, manisan manusia. Jadi mansan manusia itu keterkaitan dengan sesuatu yang suka lupa. Jadi makanya disebut manusia. Gitu. Anas, nasia, nas itu nasia, nas. Ya, karena nasia, sesuatu yang kecenderungan hilang sesuatu. Maka disebut nas dalam bahasa Arab, menunjukkan secara umum bahwa manusia itu mesti lupa. Sering diingat ya. Iya, makanya perlu diingatkan. Makanya kenapa Allah menurunkan Nabi dan Rasul? Karena manusia, karena nas sering lupa. Siapa yang membuat lupa? Yaitu musuh kita. Lupa itu kan macam jenisnya kan, lupa lah karena lalai, lupa karena memang kita nggak ingat, kan macam-macam lupa. Yang dilanjutkan. Kemudian alasan ini kenapa sih begitu? Kenapa Allah harus naikkan kontrak dengan kita menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan? Alasannya adalah antakul yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar nanti ruh itu pada hari kiamat tidak menyalahkan Allah. Kenapa? Kamu masuk neraka ya. Kamu nggak ada argumen lagi nyalahin saya, kata Allah. Saya sudah ingatkan dulu agar kamu itu jangan nyembah kecuali saya. Bahkan saya ingatkan ketika saya akan meniupkan ruh kamu ke dalam jasad kamu. Jadi nggak ada argumen lagi untuk mengatakan Allah tidak adil. Mereka sempat tuh Bang Iman mengatakan kalau begitu hidayah adalah merupakan kewenangan Allah, betul. Tetapi manusia memang diberikan sesuatu yang bebas untuk memilih hidayah itu. Dan semua tentu adalah ketetapan Allah yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu, makanya kita memohon agar kita dalam hidayah Islam. Jadi alasan yang pertama kenapa Allah kemudian menaikkan kontrak, memberitahu ketika ruh kita akan dimasukkan ke dalam jasad kita adalah agar pada hari kiamat kemudian kita tidak menganggap Allah sebagai sesuatu yang lalai atau Allah tidak adil lah. Au taqulu, nah ini alasan berikutnya. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim apa tuhlikuna bima fa'ala mubtilun. Atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dulu, sedangkan kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Jadi gini, orang yang lahir dalam kondisi orang tua sudah kafir, gitu. Jadi kenapa Allah kemudian mengatakan bahwa sudah ada tekan kontrak, sehingga tidak ada argumen lagi atau alasan lagi? Ya Allah, saya kafir kan orang tua saya kafir. Karena orang tua saya kafir, kenapa engkau mengatakan saya lahir dari orang tua kafir? Ya kalau orang tua kafir saya ngikutin kafir, gitu. Maka ya Allah, jangan binasakan saya di neraka. Saya kafir kan karena orang tua saya kafir. Nah itu argumennya nanti yang akan dikeluarkan oleh orang-orang yang masuk neraka. Kemudian dilanjutkan, kata Allah, tidak, memang orang tua kafir, tapi hidayah itu
atau Islam itu atau kebenaran itu sudah aku turunkan melalui Nabi dan Rasul. Kalau nggak ada Nabi siapa? Ulama. Misalnya kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan ada Nabi dan Rasul. Bahkan setiap umat itu ada Nabi dan Rasul. Bahkan dalam satu masa ada Nabi dan Rasul yang bersama. Contoh Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu dalam masa yang sama. Ya, Nabi Lut itu kan satu Nabi dengan Nabi Ibrahim itu sepupuan, saudara, satu generasi. Atau misalnya Nabi Musa dengan Nabi Nabi Musa dengan Nabi Harun, tapi ada Nabi yang lebih seniornya ya, mertuanya Nabi Musa, Nabi Shu'aib, satu generasi. Bahkan Nabi Musa pernah bertemu dengan Nabi Khidir, walaupun Nabi Khidir usianya mungkin jauh karena diberikan kelebihan dari Allah untuk panjang umurnya. Jadi ada generasi Nabi-Nabi yang satu masa satu zaman, gitu. Tujuannya apa? Mengingatkan tadi dikatakan, karena manusia. Maka setelah diingatkan, tidak ada lagi argumen karena orang tua saya kafir. Jadi gini contoh realnya. Ya, di sini misalnya ada agama Kristen, Protestan, Katolik, ada Hindu, ada Buddha dan sebagainya. Bergaul di tengah masyarakat. Di situ ada ulama yang berdakwah menunjukkan kebenaran, menunjukkan bahwa yang benar ini. Tapi mereka tidak beriman. Maka ketika nanti di akhirat, nggak ada argumen lagi. Saya kafir karena orang tua saya kafir. Maka kata Allah, lingkungan kamu sudah banyak yang menjelaskan itu. Tapi kamu menutup mata hatimu untuk menerima kebenaran itu. Ya sama seperti kita. Kalau orang udah benci itu kan, orang nggak suka itu kan ngomong apa aja kan nggak akan masuk. Misalnya orang nggak suka, saya nggak suka sama Bang Iman. Bang Iman ngomong apa aja, saya nggak salah. Gitu. Bahkan bukan hanya salah, dicari-cari kesalahan karena nggak suka. Beda kalau dengan orang yang suka dan cinta, pasti kesalahan aja memaafkan. Dan kalau kita punya anak kecil, kita sayang sama anak kita, misalnya maaf tanpa sengaja menjatuhkan barang kita, apakah itu handphone, apakah benda-benda yang berharga saja, kita nggak marah, ya kan? Ya udahlah, yang penting anak kita nggak apa-apa. Begitu kan? Kenapa? Karena kita sayang. Tapi kalau kita sudah benci, jangankan merusak barang kita, ngelihat kita gini aja, udah langsung ngapain lu lihat tuh? Udah langsung keluar sesuatu yang kebencian itu. Nah ini yang terjadi itu. Maka kata Allah yang salah bukan lingkungan, tapi karena kamu yang menutup mata hati kamu. Lalu dilanjutkan. Wa kadzalika nufassirul ayati la'allahum yarji'un. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi niatnya Allah itu ingin menjadikan Bani Israel Yahudi kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Dan bacakanlah wahai Nabi Muhammad SAW pada mereka. Mereka ini adalah Bani Israel, adalah pada Yahudi. Apa? Berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikut oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Jadi ini perbuatan syaitan. Kenapa alasannya? Karena mereka meninggalkan ayat-ayat Allah. Hati-hati di kalimatnya. Jadi orang-orang Bani Israel atau Yahudi mereka tersesat karena mereka meninggalkan kitab Taurat. Maka kita pun akan sama menjadi orang yang tersesat seperti Bani Israel atau Yahudi manakala kita meninggalkan Al-Quran. Tansalakha, berpaling dari Al-Quran. Itu makanya hati-hati. Kalau umat Islam sudah meninggalkan Al-Quran, sudah tidak mau mengamalkan Al-Quran, maka menjadi tersesat. Sama akan terjadi seperti Yahudi. Kalau udah tersesat, maka setan memprovokasi, ya sudah, kita akan semakin jauh dari kebenaran. Kemudian lanjutkan, walau syi'na, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Allah tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, Masya Allah. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginan yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu biarkannya, dia memberikan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah,
maka ceritakanlah kisah itu agar mereka berpikir. Nah, sifat anjing kan begitu. Jadi mau benar mau kagak, ternyata jujur. Artinya ya kebenaran yang diucapkan benar apatis. Apatis itu artinya cuek, seperti anjing itu anjing. Diusir tetap aja adanya menjulur, dibiarkan tetap aja menjulur. Artinya nggak ada manfaatnya. Maka dalam ayat surat Al-Baqarah yang awal, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawa wa lahum adzabun adzim. Itu kota kuncinya. Nah, itu maknanya sama dengan kama salim kalbi, seperti anjing yang menjulurkan lidahnya baik dihalau maupun dibiarkan. Nah, kata Allah begitu tuh. Kemudian sa'a masalal qaumul ladzina kadzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami, mereka menzalimi diri mereka sendiri. May yahdihillahu fa huwal muhtadi. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan Allah, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Ini kuncinya di sini, hidayah. Semua atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita dalam hidup kita, dalam keseharian kita, sholat itu harus membaca Fatihah, wajib. Fatihah itu wajib dalam setiap rakaatnya. Padahal kalau baca Fatihah tidak sah sholatnya. Nanti ada yang masalah berjamaah ya. Tapi Fatihah itu adalah sesuatu yang wajib dibaca dalam berbagai macam sholat. Sholat jenazah aja wajib baca Fatihah. Wajib. Kenapa? Karena di situ ada satu kalimat yang merupakan kaitan dengan hal ini adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan hidayah Islam. Karena kalau Allah tidak memberikan hidayah ini, barang siapa yang Allah berikan hidayah, bahwal muhtadi, maka dia mendapatkan petunjuk. Tapi barang siapa yang Allah yang disesatkan Allah, maka dia orang yang merugi. Nah, itu kurang lebih apa yang ada dalam ayat 171 sampai 178. Ada yang tambahkan enggak? Ketika alastu bi rabbikum qalu bala syahidna itu kan ada semacam MOU, memorandum of understanding, kontrak ruh dengan Allah. Betulkah aku Tuhan kamu? Kita mengadakan qalu bala syahidna, kita Allah. Apa namanya? Yang menjadi apa namanya? Terlintas. Karena ada pertanyaan, kenapa harus diazankan kembali? Tujuannya kan untuk mengingatkan. Azan itu kan sunnah. Nah, apakah penempatan azan itu menjadi, saya bicara khilafiyahnya, bagi sebagian kalangan teman-teman salaf yang mengatakan, loh ngapain diajar pada saat baru dilahirkan? Maka mereka mengatakan itu hadisnya lemah, termasuk ketika di dalam kubur, ketika memasukkan mayat itu juga nggak boleh diazankan. Nah, itu dasar ininya. Iya. Gini, saya tanya, yang masih kecil itu ruhnya apa jasadnya? Biasa. Kira-kira ruhnya berubah? Enggak. Ruh tetap ruh. Ruh kita pada dasarnya sudah terbentuk. Tetapi Allah punya kehendak, ada proses yang harus dilalui di tengah ketidakberdayaan jasad. Gitu. Jadi Allah berikan potensi ruh yang sama kepada seluruh makhluk, yang namanya manusia. Berikan potensi yang sama. Tetapi kemudian pengalaman hidupnya yang membentuk seseorang itu beda antara satu dengan yang lain. Potensi sama,
Kenapa seseorang sekarang menjadi seniman? Kenapa seseorang sekarang menjadi arsitek? Kenapa seseorang yang sekarang ini cuman hanya sekedar jadi pelukis atau juga pemanfaat? Karena pengalaman yang membuat orang itu seperti itu sekarang. Kenapa? Karena manusia itu kalau kita perhatikan bisa desain artinya bukan dikreasi, bukan diciptakan, karena ciptaan banyak, tetapi bisa dibentuk dengan bentuk yang sama. Contoh, kalau seseorang dimasukkan ke akademi militer, diperlakukan dengan perlakuan yang sama, maka dia akan hasilnya sama walaupun ada meleset sekian persen. Jadi manusia diperlakukan dengan sama, dengan tujuan yang sama, dengan pola yang sama, maka akan menghasilkan yang sama. Jadi standar melesetnya, errornya dalam bahasa kalau penelitian itu hanya berapa persen standar errornya. Pasti ada error, tetapi rata-rata keumumannya sesuai dengan prediksi atau tujuan. Contoh ini, misalnya orang di sekolah musik, maka kalau mengikuti pola yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan itu, maka insya Allah 85% lah sesuai dengan tergantung perlakuan. Tapi perlakuannya sangat dikontrol dengan ketat, maka akan menghasilkan potensi yang besar. Dan manusia itu pada dasarnya, kalau saya mengatakan saya bakatnya di sini, itu sebenarnya salah. Manusia itu memiliki bakat yang sama, potensi yang sama, tetapi tergantung dia mau mengolah yang mana, gitu. Kalau dia hanya mengolahnya untuk, contoh gini, saya ibaratkan, manusia itu diibaratkan Allah beri pisau yang panjang, kemudian dibiarkan dia di hutan hanya berbekal pisau. Maka ada orang yang macam-macam menggunakan. Kita lihat kalau dari 10 orang mungkin beda-beda cara memperlakukan pisau dan mempergunakan pisau. Ada yang dia hanya untuk hiasan, ya, ada yang dia memang untuk memotong sana dan sana. Kemudian ada yang merawatnya hingga selalu tajam asal. Tapi ada yang membiarkannya, menggeletakkannya sampai berkarat, bahkan tidak lagi memiliki fungsi yang semestinya. Itulah potensi manusia. Itulah yang sekarang disebut dengan bakat manusia atau passion manusia. Tapi saya bilang dulu, contoh saya pengalaman gitu. Saya dulu sangat tertarik dengan orang yang bisa ngaji. Saya nggak bisa ngaji. Awalnya sudah, saya termasuk orang yang agak lambat dalam mengaji karena akan mendapatkan guru yang tepat kalau di kampung. Karena metode di kampung itu kalau ngaji kan kita kan sama guru digalakin, udah gitu ngajinya alif, jabar A, jadi kayak gitu lama. Nah kayak sekarang metode baca Quran, saya sampai nangis dulu hanya bisa baca Quran. Udah agak bisa baca, baru saya mulai otodidak. Saya dulu belajar, saya mendengarkan kaset dilalanya ketika SMA itu, ya SMA saya mendengarkan kaset bimbingan tilawatil Quran bersama Amal SMA. Saya belajar sendiri, saya ada guru. Saya belajar itu lagu-lagu. Saya belajarnya setiap sholat jam 1:30 lah, jam 1 lewat saya ke masjid. Saya di situ belajar teriak-teriak sampai akhirnya saya mampu menguasai lagu-lagu. Sampai saya hampir mirip dengan Ustaz Muhammad pada saat itu karena lagu kok napas sudah panjang. Jadi kalau napas itu saya nahan napas bisa 4 menit masih kuat dulu. 4 menit saya napas nih. Nggak bernapas 4 menit saya kuat. Karena latihan sampai suara bagus. Sampai sekarang saya nggak latihan lagi, tapi sisa-sisa lah bahasanya. Dan kalau lihat bakat, orang tua saya nggak ada yang bakat situ. Nah, saya coba nanya. Saya pengen belajar gitar. Orang tanya enak bisa gitar. Saya tidak punya bisa apa-apa, nggak ada turunan apa. Akhirnya saya mulai memperhatikan. Kemudian saya mulai membeli gitar. Dan saya mulai belajar sendiri bermain gitar, ngikutin balok-balok. Bisa juga. Jadi ternyata potensi manusia itu sama. Tergantung dia mau ngasah yang mana potensi.
Nah ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ruh itu yang berubah itu bukan ruhnya, tapi jasad itulah yang membuat ruh harus menyesuaikan. Karena ruh itu sifatnya seperti air, seperti angin, tergantung wadah mana yang mau ditempati. Dia tidak bisa diimprovisasi, tetapi dia hanya dipendam. Tapi suatu saat dia bisa hadir meledak. Tetapi yang ada adalah berdasarkan kapasitas jasadnya. Makanya kan kesedihan. Coba perhatikan bayi. Ternyata di luar kapasitas bayi itu ada hal-hal lain. Karena ruh itu pada dasarnya sudah diciptakan secara sempurna Allah. Yang membuat ruh itu tidak kelihatan sempurna, tapi jasadnya yang belum saatnya. Gitu. Sebagaimana kita lihat pohon, buah, maka si pohon itu harus menyesuaikan dengan perkembangan bunga, baru berbentuk putih, berbentuk dia buahnya pun dari kecil besar segaannya bentuk menjadi sebuah buah yang masak, baru di situ muncul rasanya. Itu yang saya maksudkan. Rasa itu akan muncul, apalagi rasanya misalnya umpamanya dia belum diciptakan manis, manakala dia sudah masaknya. Nah, ruh itu pun akan terlihat sempurna ketika masa dewasa dia sudah ditemui. Dan semakin lama fisik semakin melemah, maka ruh mengikuti bentuk jasadnya. Nah itu yang saya maksudkan. Kenapa? Karena antara ruh dan jasad itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa yang dirasakan oleh jasad akan terasakan di ruh, dan apa yang dirasakan di ruh akan terasa di jasad. Orang marah, maka akan terasa di fisiknya. Perubahan muka merah, badan gemetar. Atau sebaliknya, fisiknya sakit, maka ruh pun akan merasakan sakit. Nah ini yang saya maksudkan. Tetapi pada dasarnya ruh itu diciptakan sudah sempurna Allah. Tetapi yang membuat berubah karena menyesuaikan bentuk jasad. Ada nggak analis begitu? Kita membuat perumpamaan ini, ruh itu sama seperti energi yang diberikan kapasitas sama kepada seluruh manusia ketika perjanjian 4 bulan ini. Perkembangan manusia, terutama setelah akhir balik, muncullah jiwa. Jiwa itulah yang mungkin menjadi pertanggungjawaban, yang dihisap, yang disiksa, ataupun yang mendapat kenikmatan di yaumul akhir nanti. Apa bedanya sama jiwa? Jiwa adalah perkawinan antara akal dan pikiran dan jasad. Kalau ruh semata-mata adalah semacam energi yang Allah titipkan kepada kita. Itu dalam pemahaman pengiman. Ya, dalam beberapa. Kan ada pemahamannya gini. Ada ruh, ada jasad, ya kan? Ada ruhani, ada jasmani. Kan gitu kan? Dua hal yang menunjukkan sisi yang berbeda dan saling melengkapi, tidak putus. Maka kalau orang bilang ruh berarti sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi dirasakan bisa, ya kan? Tetapi orang berbicara tentang jiwa, maka itu pun adalah lawan daripada raga. Itu kan badannya begitu. Maka kalau kita lihat, boleh saja orang mengatakan itu energi. Ya, energi itu kan juga harus definitifkan juga. Energi itu yang kita pakai definitif siapa, ya kan? Itu masih perlu didefinisikan. Maka untuk tidak rancunya, kita bisa merujuk kepada Al-Quran ketika menunjukkan tentang jiwa, tentang ruh. Ada istilah dalam sejarah Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. An-nafsu dimaknai dengan jiwa, ya. Kemudian ruh, banyak dalam Al-Quran mengatakan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu diidentifikasikan dengan Jibril, ya, dengan Jibril. Maka kemudian kenapa kemudian muncul itu sebagai energi, dikatakan sebagai energi. Ada juga misalnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas
bernyawa. An-nafs dimaknakan dan nyawa, ya kan gitu kan. Ada nyawa, ada jiwa, hampir sama yang dimaknai atau diistilahkan Al-Quran dengan nafs, nafsun. Artinya kalau kita cari daripada ayat ini, kemudian kita lihat yang dijelaskan dalam ayat 172, wa idza akhadha rabbuka min bani adam min dzurriyyahim dhurriyyatan wa asyhadahum ala anfusihim, yang dipergunakan sama kata anfus atau nafsun, ya kan? Maka nafsun diartikan di sini artinya mengambil kesaksian terhadap ruh. Maka nafsun itu bisa bermakna ruh, bisa juga bermakna sebagai jiwa. Maka kalau saya pribadi tidak membedakan antara ruh dengan jiwa. Sesuatu yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Masalah itu urusan Allah. Kita hanya sedikit sekali tentang ruh itu akan pengetahuan kita. Maka kalau saya berdasarkan ayat ini, maka ruh itu adalah sesuatu yang sudah aman sempurna. Tetapi yang ditiupkan Allah kepada jasad kita, tetapi karena kapasitas jasad kita sesuai dengan kemampuannya, maka ruh itu mengalami perkembangan. Jadi bahasanya kayak gitu. Gini lah contohnya. Padahal orang kaya, ya kan? Padahal orang kaya, padahal punya anak. Kan nggak selalu kemudian warisannya diberikan semuanya kan berdasarkan pertumbuhan anak. Padahal punya anak, ada anak SD, ada anak SMP, ada SMA. Kira-kira ngasih duitnya sama apa beda? Beda, sesuai dengan kebutuhan. Nah, itulah ruh kita. Ruh itu berfungsi berdasarkan kapasitas kemampuan jasad kita, fisik kita. Maka orang dewasa itu mulai berkembang ruhnya, intelektualitasnya mulai berkembang, dan masa keemasan manusia itu adalah masa 40 tahun. Makanya dalam hadis dijelaskan untuk menentukan apa ini masa depan orang ini baik atau buruk, sukses atau tidaknya, maka itu pasti 40 tahun. Karena nabi-nabi rata-rata usia 40 tahun, mereka diangkat nabi dan rasul. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu sudah 40 tahun usia. Maka hadis Rasulullah mengatakan 40 tahun itulah untuk mengukur kesuksesan seseorang, dia berhasil atau tidak dalam hidup. Untuk lebih jelasnya kita dapat pertemuan dalam ayat-ayat berikutnya. Jelas ya? Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.